Hai, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino di YouTube channel saya nih. Sudah lama banget ya saya nggak upload video ya, karena memang nggak banyak produk baru ya yang muncul akhir-akhir ini di daerah Tangerang. Sebenarnya ada sih satu ya, itu klaster tanah kayu dari BSD. Cuma sayangnya memang nggak keburu saya video karena saya sedang berada di Bali. Oke, ini video khususnya buat Anda yang sering nanya ya di DM Instagram, itu saya kumpulin menjadi satu Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kalau misalnya Anda mau beli properti. Jadi ada salah satu klien saya menyarankan kenapa nggak bikin video aja tentang Q&A yang sering ditanyakan nih. Jadi mereka bisa tahu nih apa aja yang harus disiapin di awalnya. Jadi saya udah rangkum itu kurang lebih ada 14 pertanyaan ya dari yang sering ditanyakan. Oke, kita mulai aja dari yang paling pertama. Apa keuntungan dan kerugian dari beli rumah inden? So, kalau Anda tahu memang di daerah Tangerang itu kebanyakan rumah-rumah itu sekarang inden semua ya. Jarang banget ada rumah ready stock karena biasanya pada saat baru mulai penjualan itu langsung habis, launching habis. Jadi belum sempat bangun apapun sudah habis. Nah, keuntungan dari rumah inden itu sebenarnya paling penting, rumah itu masih bisa Anda cicil panjang. Jadi contohnya ada beberapa developer itu bisa DP cicil sampai 2 tahun. Setelah DP cicil Anda baru lanjut lagi dengan KPR. Atau ada juga keuntungan lanjutannya, Anda punya garansi ya dari developer. Itu ada beberapa developer kasih garansi 1 tahun atau bahkan 1+1. Kalau rumah ready biasanya atau secondary itu tidak ada garansi lagi karena sudah lewat masa garansinya. Karena garansi rata-rata di beberapa developer itu 3 bulan. Tapi paling panjang biasanya yang saya temuin adalah 1 tahun atau plus 1 tahun lagi ya. Mulai dari garansi bangunan sampai kebocoran dari ya pipa-pipa gitulah. Itu juga nanti dibenerin ya. Kemudian rumah inden itu ya ada sensasinya ya, Anda harus nunggu ya. Biasanya rumah inden tuh 2 tahun sampai 30 bulan ya paling lamanya. Biasa paling maksimum sih 2 tahun ya rata-rata. Oke, kita pertanyaan kedua. Apa beli properti itu harus lapor pajak meskipun masih nyicil? Iya. Jadi tetap Anda harus lapor. Masukin aja di SPT tahunan seberapa banyak cicilan Anda. Nanti masukin dalam kolom hutang ya, hutang piutang itu Anda masukkan saja beberapa cicilan yang Anda sudah lakuin selama 1 tahun itu. Jadi misalnya Anda dari Januari nyicil sampai Desember itu Anda laporkan ya, cicilan selama 12 bulan itu. Tetap Anda harus laporkan di SPT. Kemudian yang ketiga, keuntungan beli rumah itu atau properti ya, cash atau KPR. Kalau misalnya Anda ngincer harga termurah, itu paling utama pasti pembayaran cash. Karena cash itu biasanya beberapa developer kasih harga paling murah atau diskonnya paling besar dibandingin cara bayar yang lainnya. Kalau misalnya KPR itu bagus juga. Tujuan KPR itu kan kredit pemilikan rumah atau KPA, KPT, ya itu sama aja. KPA biasanya untuk apartemen, KPT itu untuk tanah, kafling. Tujuannya adalah supaya Anda bisa ngelok dulu harga di awal ya. Ngelok harga di awal misalnya pada saat launching itu 1,5 M, Anda ngelok dulu 1,5 M itu. Kemudian Anda tinggal bayar cicilan ke bank, KPR ya. Kalau misalnya Anda nanti belinya rumahnya, kalau misalnya udah jadi, udah pasti ada kenaikan ya. Spare-nya bisa 30-40%. Terus kemudian Anda baru KPR, Anda tentunya bakal lebih mahal atau istilah kasarnya Anda lebih rugi karena rumahnya udah jadi, Anda KPR lagi, itu nanti Anda harus perhitungkan bunga-bunga yang timbul dari bank. Jadi jangan jadi kalau bisa dibilang bagusan mana ya, kalau Anda punya dana, tetap saya saranin Anda ngambil cash aja. Tapi kalau misalnya Anda mau misalnya beli rumah atau apartemen untuk selamanya ya, jangka panjang, nggak ada salahnya dengan cicilan ya. KPR itu bisa 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Paling panjang biasanya 25 tahun ya. Tapi itu biasanya by request atau pengajuan. Itu nomor 4 ya. Kiat-kiat untuk tembus KPR. Saya bukan expert KPR ya. Tapi selama pengalaman ini, ya 15 tahun lah ya di properti, kiat-kiat tembus KPR paling pertama itu tentunya uang. Ya, Anda harus punya tabungan ya. Tabungan tetap harus ada di bank. Biasanya kalau KPR itu ngambil 3 kali dari cicilan. Jadi misalnya
cicilan Anda itu 1 bulan 10 juta, berarti 3 kali itu 30 juta. Nah, itulah gaji minimal yang Anda harus punya atau pendapatan minimal per bulannya ya, karena cicilan itu per bulan. Tapi case by case bisa juga 1:2 ya, yaitu pendapatan 20 juta, cicilan 10 juta bisa aja. Tapi ya mungkin memang lebih sulit. Tapi itu semuanya sebenarnya itu ada beberapa bank yang bisa sistem auto approve. Auto approve itu dalam artian 10-30% Anda masukin ke bank, ikutin aja programnya, itu data-data yang dibutuhkan lebih sedikit dan chance Anda untuk diterima itu lebih besar. Tapi sebenarnya lebih besar lagi kalau Anda bisa DP-nya lebih gedean. Contohnya standar minimal 10%, Anda DP di 30% misalnya atau 40%. Nah, itu bank lebih yakin untuk memberikan pinjaman kepada Anda ya. Lanjut ke nomor 5. Apa bisa sertifikat rumah atas nama saya tetapi yang KPR itu orang tua saya? Bisa. Jadi nanti orang tua itu sebagai penjamin, data-data yang dikumpulin itu orang tua punya data, tapi Anda punya data juga dikumpulin. Misalnya Anda itu masih mahasiswa atau baru mulai kerja, kan pendapatan masih kurang nih misalnya untuk KPR-nya. Orang tua bisa sebagai penjamin. Jadi nanti orang tua datang, tanda tangan juga menyatakan dia sebagai penjamin. Data-data yang dipakai juga nanti selain data-data Anda pribadi, orang tua juga dipakai, digabungin. Nah, itu yang nanti jadi approval-nya bisa ya. Itu sering kejadian dan itu nggak ada salahnya ya kalau misalnya orang tua Anda mensupport Anda. Nomor 6. Kok bisa ya dalam satu kawasan harga properti developer A lebih murah atau lebih mahal daripada developer B? Kayaknya saya tahu nih developer apa ya. Jadi sebenarnya paling utama dari properti itu mau rumah, kalau apartemen biasa rata-rata sama lah ya bahannya ya. Kalau rumah ada yang pakai bata putih atau bata ringan atau hebel, itu biasanya lebih murah daripada yang pakai bata merah. Karena bata merah itu selain konstruksinya lebih sulit, tapi sebenarnya untuk kualitas bangunan biasanya orang pakai tetap bata merah karena lebih solid ya dan lebih kedap suara. Jadi ada juga beberapa developer yang mungkin dalam satu kawasan itu dia bikin fasilitas lebih banyak nih. Contohnya kayak mall atau taman wisata. Mungkin developer yang satunya lagi cuma bikin rumah misalnya ya. Ya pasti otomatis yang satu itu lebih murah daripada yang sudah bikin fasilitas dan lingkungan. Karena kan dia spendnya duitnya lebih banyak biasanya ya. Nomor 7. Beli rumah apakah ada biaya lagi selain yang dibayar sesuai surat pesanan? Ya, ada. Jadi surat pesanan itu biasanya sudah include sama PPN ya. Pasti sudah tertulis include PPN. Kalau sekarang itu di April sudah PPN 11% ya, naik 1%. Nah, nanti pada saat serah terima rumah, itu semua tidak ada biaya apapun. Karena cuma tanda tangan, ya serah terima, cek unit. Tapi nanti biasanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ya. Tapi rata-rata 2 tahun, itu nanti ada namanya sertifikat AJB dan BPHTB yang Anda harus bayarkan. Berapa kisaran harganya itu. Untuk AJB dan BPHTB 5%, kemudian ada biaya notaris ya atau administrasi 0,5 sampai 1%, dan ada lagi namanya biaya SHM atau peningkatan dari rumah Anda dari HGB itu menjadi sertifikat hak milik. Itu biasanya kisarannya nggak mahal ya. Paling ya kalau untuk rumah sekitar 1 M-an mungkin sekitar 2 jutaan harusnya ya, 3 jutaan lah biasanya ya. Setinggi-tingginya pun ya 6-8 juta lah. Tapi itu biasa masih lama ya. Jadi paling berat memang kalau dalam dunia properti itu sudah beli BPHTB AJB-nya itu yang paling berat. 5%. Jadi kalau misalnya Anda beli rumah 5M ya, kaliin aja 5%. Nah, itulah nanti biaya yang Anda harus bayarkan ya, untuk AJB BPHTB-nya. Oke, nomor 8. Kok ada rumah yang pakai beli rumah pakai NUP? Kok bisa? Kok sistemnya seperti apa? Ya jadi NUP itu nomor urut peserta atau nomor urut pembelian, tergantung ya dari developernya kasih nama apa. Jadi ada beberapa developer, contohnya ya kita ambil contoh Sumarekon lah ya. Sumarekon itu dia sistem penjualannya biasanya selalu pakai namanya NUP. NUP itu artiannya dia kasih waktu 2 minggu untuk pengumpulan data. Yang berminat bisa daftar dulu dengan memakai booking fee, biasanya 25 juta. Nanti masukin data ya, KTP, KKN PWP, pilih unit. Tapi pilih unitnya itu belum tentu dia dapat unit itu. Jadi sebenarnya lebih ke gambling atau hoki-hokian. Mana tahu dapat unit yang diinginkan.
Kalau dapat yang diinginkan kan bagus, kalau nggak dapat bisa pilih unit yang lain. Dan biasanya kalau misalnya Anda nggak suka pilih unit yang lain, itu bisa refundable ya duitnya, jadi nggak ada ruginya. Ada bagusnya sistem NUP, bukan sistem cepet-cepetan. Kalau sistem cepet-cepetan, siapa yang duluan tahu barang ini, dia bisa pilih duluan, beli duluan. Sedangkan Anda yang mungkin baru tahu nih, wah ternyata di tempat ini ada rumah yang bagus, atau apartemen yang bagus, ada ruko yang bagus. Anda datang, tinggal sisa-sisa misalnya posisinya kurang bagus atau apa. Tapi kalau NUP semuanya punya hak yang sama, mau A, mau B, mau C itu bisa beli unit yang sama. Tapi balik lagi ke hoki-hokian Anda ya, dapat nomor urutnya ke berapa. Jadi banyak-banyak berdoa ya. Termasuk kita marketing juga sering banyak-banyak berdoa supaya konsumen dapat ya. Karena nggak ada yang bisa nentuin Anda dapat nomor urutnya ke berapa, karena semuanya random ya. Kemudian nomor 9, di properti pasti cuan. Ya, saya nggak bilang pasti cuan gimana ya. Jadi beli properti itu Anda harus tahu lingkungannya, fasilitasnya, in the future-nya seperti apa, pengembangannya sekarang seperti apa, developernya seperti apa. Paling penting itu developer ya. Karena kadang ada beberapa yang one prestasi itu tidak jadi bangun. Tapi memang biasanya duitnya dibalikin sih ya di one prestasi itu. Biasanya nggak ada kasus yang duitnya hilang total, kecuali kalau memang dia nakal, dia kabur ya. Tapi biasa kalau developer gede itu enggak sih, biasanya nggak pernah one prestasi ya. Jadi paling utama tuh cari developernya dulu namanya, kemudian cek track recordnya. Jangan cuma track record 5 tahun ke belakang, tapi track recordnya yang panjang. Kalau bisa yang udah puluhan tahun ya, puluhan tahun lah di properti ya. Jadi itu harusnya lebih aman, dan pastikan dia udah IPO biasanya ya. Ada saham, kalian bisa beli sahamnya, itu lebih meyakinkan. Cuan nggak cuan, saya kasih contoh misalnya Anda beli rumah pada saat inden ya, NUP misalnya, Anda beli nih dapat unitnya, apalagi kalau Anda beli cash. Biasanya dari 2 tahun pembangunan itu ada kenaikan sekitar 30-40%, tapi rata-rata minimal itu 30%. Dikit ya enggak juga ya, sebenarnya 30% itu hal yang normal ya, kenaikannya udah bagus banget. Jadi bisa Anda beli 3M, kenaikannya ya 3%, 30%-nya misalnya berapa tuh? 900 jutaan ya, itu udah untung bagus. Dan itu sesuai harga pasaran. Begitu serah terima, nah itu tergantung Anda mau jualnya berapa. Biasanya pada saat rumahnya udah jadi, kemudian serah terima, itu biasanya harganya melambung tinggi ya, karena banyak yang nggak dapet unit itu, pengen beli tapi nggak bisa. Ibaratnya kita punya duit mau berapa M pun, mau beli rumah itu nggak bisa, karena sistemnya NUP. Nah itulah yang bagus tuh, contohnya kayak saya nih, saya dapat unit itu, ada orang yang mau nih, tapi kan nggak dapat pada saat NUP. Pada saat rumahnya jadi, saya jual ke dia, saya udah cuan, pasti ya. Karena dia pengen rumah itu, jadi saya bisa jual harga lebih tinggi. Jadi ada nilai value-nya ya. Cari yang perumahan memang ada nilai value-nya, dan kenaikannya nggak bohong-bohong ya. Jadi beneran naik, nggak naiknya dibikin-bikin gitu ya. Kemudian nomor 10, enakan rumah atau apartemen. Kalau ini saya sih tinggal di apartemen ya, udah 13 tahun lah tinggal di apartemen. Saya jelasin dulu, kalau apartemen enaknya itu hidupnya lebih simpel. Anda parkir, naik lift, nyampe unit, udah gitu aja. Bersihin juga gampang ya, kalau yang bukan tipe loft ya. Kalau tipe loft kan 2 lantai. Kalau nggak tipe loft, Anda nyapu ngepel gampang ya, 1 lantai itu semuanya, dapur semuanya gabung di satu, termasuk kamar. Enaknya lagi ya itu aja sih sebenarnya ya. Dan biasanya berada di pusat kota ya, apartemen itu di pusat kota, di mana banyak transportasi umum. Jadi kalau misalnya mobil Anda rusak, Anda masih bisa pergi nih pakai transportasi umum. Jeleknya, apartemen itu dia statusnya strata title atau HGB ya. Paling bagus tuh strata title atau HGB, di mana sertifikatnya itu cuma bisa 20-30 tahun. Jadi setelah itu Anda harus perpanjang 2 tahun sebelumnya. Misalnya 30 tahun lagi habis, di tahun ke-28 nanti developer pasti infoin kalian, itu suruh perpanjang. Nanti ada biaya-biayanya. Biayanya berapa? Itu nanti ada hitungannya, karena setiap apartemen itu berbeda hitungan untuk sertifikatnya ya, perpanjangannya. Tapi nggak mahal sih, karena dia biasanya ngitungin dari NJOP. Jadi bukan dari harga beli Anda. Dari NJOP ya biasanya nggak terlalu gede lah ya, sama dari PBB biasanya. Cuman itu ya, itu nanti ya, karena kalau sekarang Anda tanya pun, bisa Anda beli, terus Anda tanya ke pengelola, ini nanti perpanjang berapa? Mereka pasti nggak bisa jawab juga, karena itu nanti hitungan dari pemerintah ya ngasihnya ya. Kemudian jeleknya lagi ya, mungkin ada biaya maintenance fee
Oh, terus liftnya kalau misalnya rusak, Anda susah. Parkir juga biasanya bayar lagi ya, ekstra 200 sampai 300 ribu. Dan ya satu lantai banyak ya. Kayak saya satu lantai itu ada sekitar 23 atau 25 unit. Kalau private ya private sih biasanya, kalau orang tinggal di apartemen masuk aja ya. Kurang bergaul biasanya. Nah, kalau rumah enaknya dia itu sertifikatnya juga hak milik. SHM itu udah paling tinggi lah. Sertifikat hak milik itu dalam artian rumah itu punya Anda, tanah itu juga punya Anda. Tapi biasanya kalau Anda beli dari developer yang baru itu statusnya masih PPJB atau HGB ya. Jadi pada saat AJB yang tadi saya cerita, yang bayar 5%, itu sekalian Anda ningkatin ke SHM. Nanti tanah itu jadi milik Anda juga. Jadi rumah dan tanah milik Anda. SHM itu enaknya apa? Anda bisa warisin ke anak ya. Kalau misalnya Anda kenapa-napa ya tinggal otomatis diwarisin ke anak atau keluarga terdekat. Dan SHM itu nggak ada masa berlakunya ya, selamanya. Jadi sekali Anda ningkatin SHM itu selamanya jadi milik Anda, atau nanti ya Anda warisin ke anak Anda, itu bisa. Kemudian rumah enaknya begitu Anda parkir ya langsung buka pintu, langsung masuk ke dalam rumah, nggak perlu naik lift ya. Kemudian jeleknya ya biasa kalau di klaster itu masalah parkiran ya. Jadi misalnya harusnya rumah itu sudah 2 parkiran, 2 carport. Cukup nih 2 mobil. Tapi terkadang mereka punya 3 mobil atau 4 mobil. Mau nggak mau mereka parkir di median jalan ya. Biasanya row jalan rumah itu standarnya minimal itu 6 meter sampai paling gede itu biasanya 14 meter ya, paling gede ya. Itu bersihnya ya. Dan kalau misalnya median jalan itu biasa dimakan 1,5 depan belakang ya, udah pasti sisa berapa tuh 3 meter doang untuk mobil di tengah. Terkadang ya ada yang ya cekcok ya, kadang ribut. Cuman ya kalau masalah tetangga baiknya adem-adem aja biar lebih enak ya. Itu sih. Jadi kalau misalnya dibilang rumah atau apartemen lebih enak ya, dua-duanya sama-sama bagus sih. Karena biasanya kalau rumah-rumah sekarang harga-harga di bawah yang ratusan juta memang sudah jauh juga sih ya, jauh-jauh. Tapi ya so far sih harusnya bagus ya, karena nanti kan pengembangan MRT, LRT itu nembus ya kemana-mana. Jadi ya bolehlah dipertimbangkan ya. Kalau misalnya Anda memang tetap harus di pusat kota, ya biasa saya prefernya apartemen aja dulu. Karena lebih efektif kalau misalnya Anda bolak-balik ke apartemen tuh lebih cepat ya balik kantor. Kalau rumah Anda udah jauh juga, balik kantor udah bengek duluan nanti ya. Capek. Oke, nomor 11. Kalau kredit bank kemudian nggak bayar, rumah disita nggak? Ya, rumah disita ya sama pihak bank. Jadi kalau misalnya Anda memang udah gagal bayar, pilot emang nggak bisa bayar lagi sama sekali setelah negosiasi dengan bank pun, bank udah kasih rekomendasi, bank udah kasih saran, bla bla bla, tetap Anda nggak bisa lanjutin lagi, apapun yang terjadi, ibaratnya udah parah banget ya. Ya itu rumah nanti disita ya. Nanti ada macam-macam disita, itu ada yang dilelang. Kemudian ada juga yang dibalikin ke developer. Kalau misalnya developer dengan banknya bekerja sama, ya itu ada buyback guarantee ya. Jadi ya pasti disita. Kalau misalnya cicilan ke developer nggak bayar nih, sudah serah terima nggak bayar. Ya ada beberapa developer yang ngizinin ya. 30% itu ibaratnya udah bisa serah terima sistem, jadi kayak sewa pakai ya. Kalau nanti Anda nggak bayar ya nggak tahu, itu nanti tergantung dari developer ya. Tapi biasanya kebanyakan developer itu maunya 100% atau lunas dulu baru Anda serah terima kunci. Jadi lebih aman juga sih sebenarnya buat developer ya. Sama-sama enak lah ibaratnya. Nomor 12. Nah, ada in-house, ada agent, bedanya apa? Ya sama aja ya. Karena saya juga mantan in-house tapi ya. Mantan in-house itu selama 6 tahun. Sama ini saya sih in-house terus ya. Ada 6 tahun, ada 2 tahun, ada 4 tahun. Sama aja ya, cuma bedanya kalau in-house itu satu produk itu aja, dia nggak boleh jual produk yang lain. Kalau agent atau kayak saya sekarang jadi property agent ya, buka sendiri, itu bisa pegang semuanya. Jadi di mana saya MOU atau kerjasama, saya bisa pegang nih. Misalnya Anda datang ke saya, Tom, budget saya 2M, di mana nih yang bagus ya? Saya bisa kasih saran banyak. Kalau in-house, kalau dulu saya di in-house, Tom 2M apa? Ya ini produknya dari developer saya ini. Saya nggak boleh jual barang yang lain ya. Kalau ketahuan ya nanti cut ya, jangan. Jadi sebenarnya sama aja. Untuk harga pun sebenarnya sama aja. Karena harga kan kita ngambil dari developer ya. Kita nggak upping. Kecuali kalau secondary ya tergantung dari, biasanya kan titip ke agent. Kalau secondary ya pasti ada agent yang beberapa yang upping harga. Ada juga yang enggak. Ada juga ya tergantung dari pemiliknya. Maunya sistemnya kayak gimana.
Kemudian nomor 13, step by step pembelian rumah. Yang pertama uang, pasti uang ya. Kemudian kedua biasanya ya data-data yang penting, KTP, kartu keluarga, dan NPWP itu wajib. Semua pembelian properti apapun di Indonesia itu pakai NPWP. Kalau Anda nggak punya NPWP, Anda harus punya NPWP. Misalnya Anda udah umur 21, wajib punya NPWP. Anda punya usaha tapi sama ini nggak lapor pajak, ya kalau mau beli barang harus ada NPWP ya. Sudah mulai ya lapor pajak, jangan nakal. Kemudian ya itu doang sih biasanya ya, step by stepnya. Cuman saran saya gini, kalau misalnya memang Anda pengen beli properti ya, mau rumah, rumah, apartemen atau ruko ya, rumah lah, biasanya orang cari rumah atau apartemen dulu. Misalnya harga properti yang Anda incar itu 1 miliar, pastikan Anda punya itu minimal, lebih baik ya, jangan mepet-mepet ke 1 miliar juga. Usahakan Anda punya double-nya. Jadi Anda mau beli rumah 1M, usahakan Anda punya 1,5M sampai 2M. Kenapa? Karena Anda harus mempersiapkan dana-dana yang tak terduga. Misalnya Anda punya 1M, ibaratnya Anda punya 1,2M. Anda beli rumah 1M, Anda punya available saldo itu 200 juta ya. In case kalau Anda sakit atau apa yang membutuhkan dana besar, nah itu kan gawat ya. Sayang kalau misalnya Anda sudah kredit rumah, kemudian batal, rumah itu disita, itu hilang semua. Anda hilang uang yang selama dicicil, Anda hilang juga properti yang Anda pengen, ada binatang, pengen beli ya. Nah itu sayang banget. Jadi usahakan ya seperti itu. Bahkan kalau misalnya Anda KPR pun, Anda beli properti senilai 1 miliar, kalau dia nanti cek saldo Anda, rekening Anda dicek semua ya, Anda misalnya uangnya kurang nih, cuman punya ibaratnya kasarnya 200 juta, 300 juta, ya itu agak bahaya ya. Kenapa? Karena nanti pihak bank nggak yakin nih Anda bisa seperti itu. Bayar cicilannya kasarnya ya. Nggak ada salahnya sih. Mungkin terkesan, wah kok gitu amat ya. Tapi ya itu wajar sih, namanya kita pinjemin uang ya. Kita juga minjemin uang ke orang kan juga harus yakin ya, dia bisa bayar nggak? Sama kayak bank. Apalagi bank itu kan ya lebih kompleks kan, wajar sih. Kemudian nomor 14, biaya AJB, BPHTB, ya itu udah ya tadi ya. Kalau AJB itu, kalau misalnya Anda beli pertama kali, Anda pasti namanya tanda tangan surat pemesanan. Setelah surat pemesanan itu kurang lebih 1-2 bulan kemudian itu keluar namanya PPJB, itu singkatnya perjanjian jual beli. Anda tanda tangan juga. Setelah rumah jadi kurang lebih 1-2 tahun kemudian Anda bayar AJB atau akte jual beli dan BPHTB ya, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu yang tadi saya bilang totalnya 5%. Itu yang paling penting. Kemudian Anda bayar SHM atau sertifikat hak milik yang tadi saya bilang 2 juta sampai 8 jutaan lah, tergantung harga properti Anda ya. Tadi saya udah jelasin juga sih. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama yang mau beli properti nih. So semoga video ini bisa membantu Anda dari 14 pertanyaan itu. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan lagi, Anda bisa DM juga di Instagram saya seperti biasa ya, di sini nih, tommy.optimalproperty, atau bisa WhatsApp saya di 0812-8208-3776 ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita bisa cepet jumpa lagi ya. Saya review video rumah lagi ya. Sudah lama banget nih, 43 hari saya nggak bikin video ya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua ya. Bye-bye.